Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Kali ini menjelaskan tentang perbedaan suara keras atau tidaknya pada salat malam. Tentunya dalam salat sunnah. Adapun salat wajib seperti maghrib, isya dan subuh sudah menjadi pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Lah bagaimana dengan sholat sunnahnya? Nah, dalam sholat sunnahnya terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan la yajhar, tidak mengeraskan suara. Jadi sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam tidak dikeraskan. Tentunya selain daripada sholat tarawih dan witir setelah tarawih, ya, selain sholat tersebut. Ini ada yang mengatakan tidak dikeraskan, tapi ada yang mengatakan dikeraskan. Dan yang ketiga, pendapat Imam Al-Baghawi membaca antara keras dan pelan. Pertama, tidak sunnah mengeraskan suara. Jadi membaca sebagaimana membaca dalam salat zuhur, asar, atau rakaat terakhir dari salat maghrib, 2 rakaat terakhir dari salat isya. Yang kedua, mengeraskan. Nah, kalau mengeraskan berarti sebagaimana salat wajib di 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib dan isya. Yang ketiga, pendapatnya Imam Al-Baghawi, dikatakan keras tidak, dikatakan pelan tidak. Apa bedanya dengan yang pertama? Bedanya dengan pertama, kalau pertama itu cukup ia sendiri yang mendengarkan bacaannya, dan itu menjadi syarat sahnya takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat di tahiyat akhir, salam. Itu menjadi syarat sahnya, itu harus didengar oleh dia sendiri. Itu pelan, ukuran pelan, yaitu mengeluarkan suara sekiranya ia mendengarkan apa yang ia baca, agar ia dapat memerhatikan setiap huruf, harokat, tasdid daripada apa yang dibaca. Itu pelan. Kalau keras, ya keras bukan hanya terdengar oleh dirinya, tapi terdengar oleh orang sekitarnya. Jadi bukan hanya kanan kirinya, tapi depan belakangnya juga terdengar. Itu kalau keras. Lah kalau antara keras dan pelan, nggak keras nggak pelan, ya berarti bukan hanya terdengar oleh dirinya, tapi terdengar oleh orang yang di sampingnya. Bukan di depannya, bukan di belakangnya, hanya di sampingnya yang mendengarkan. Itu antara keras dan pelan. Dan itu yang dipilih oleh Imamul Baghawi. Dan itu yang diiktimadi oleh Imam An-Nawawi. Ya, yang diiktimadi oleh Imam An-Nawawi at-tawassut bainal jahr wal israr. Jadi tidak keras, tidak pelan, cukup ia dan orang yang ada di kanan kirinya yang mendengarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam fatwanya, wa amma qira'atut tahajjud wal afdalu fiha at-tawassutu bainal jahri wal israr wa hadza huwal ashah. Adapun bacaan salat tahajud, maka afdhalnya di dalamnya itu at-tawassut, standar.
tengah-tengah antara al-jahar keras wal israr dan pelan. Wa hadza huwal ashah, dan ini pendapat yang al-ashah. Nah, sudah kita ketahui 3 berarti kan, ada yang boleh, ada yang mensunahkan keras, ada yang tidak mensunahkan keras, ada yang mensunahkan antara keras dan pelan. Lah sekarang kalau kita meninggalkan sholat wajib misalnya atau sunnah. Lah sholat itu kan ada yang kita lakukan di waktu pagi, ada yang kita lakukan di waktu malam. Dimana pada umumnya sholat yang kita lakukan pada waktu pagi itu pelan suaranya, yang kita lakukan di waktu malam itu keras suaranya. Kan seperti itu ya? Lah kalau kita tinggalkan misalnya sholat yang di waktu malam seperti maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya. Nah, sholat maghrib dan isya itu disunahkan kita mengeraskan suara di 2 rakaat pertamanya. Kita tinggalkan, entah itu ketiduran ya, atau semisalnya, baik itu dengan uzur meninggalkannya ataupun tanpa uzur. Kemudian dikodoinya sholat malam itu tadi maghrib dan isya di waktu siang, entah itu di waktu zuhur atau di waktu duha atau di waktu asar. Nah, atau sebaliknya, sholat zuhur asar kita tinggalkan, kita qadha di waktu malam, entah itu habis maghrib, entah itu habis isya. Lah apakah di sini itu adanya perbedaan di dalam mengeraskan dan mengelangkan? Tergantung waktu. Jadi memelankan atau mengeraskan suara itu tergantung waktu qadhanya. Ada hubungan tidak? Kita meninggalkan sholat zuhur, kemudian kita sholat lakukannya di waktu maghrib atau isya. Ada nggak hubungan? Karena kita lakukan di waktu maghrib atau isya, kemudian kita mengeraskan suara untuk qadha zuhur. Atau sebaliknya, karena kita meninggalkan maghrib yang disunahkan biasanya itu keras, kemudian kita qadha di waktu zuhur, kemudian kita pelankan. Nah di sini ada 2 pendapat. Adharuhuma, pendapat yang adhar dari 2 pendapat itu al-i'tibar bi waqtil qadha. Jadi tergantung waktunya qadha. Kalau kita misalnya sholat itu biasanya sunnah pelan seperti zuhur, asar. Tapi karena kita qadha'i di waktu malam, maka sholat itu disunahkan mengeraskan suara. Sholat maghrib yang biasanya mengeraskan suara, kita qadha di waktu zuhur atau asar, disunahkan kita untuk memelankan suara. Paham ya? Jadi tergantung waktu qadha, bukan sholat yang ditinggalkan. Ya, bukan ngelihat sholat yang ditinggalkan, melainkan ngelihat waktu qadhanya. Jadi kalau sholat zuhur asar ditinggalkan kemudian diqadha'i di waktu maghrib dan isya, maka di situ disunahkan keras. Kalau kita meninggalkan sholat maghrib dan isya kemudian kita qadha di waktu zuhur dan asar, maka disunahkan memelankan suara. Itu pendapat. Tapi ada pendapat enggak tetap kalau itu sholat sunnah, sholat suaranya pelan ya pelan, sholat suaranya keras ya keras. Bukan tergantung waktunya qadha, tidak tergantung waktunya qadha. Lah kemudian ada masalah. Sholat zuhur yang suaranya pelan dikeraskan. Sholat maghrib yang suaranya keras dipelankan. Jadi yang semestinya dikeraskan pelan, yang semestinya pelan dikeraskan. Boleh. Kita sholat zuhur membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, boleh. Sampai surat-suratnya keras tidak masalah. Enggak mempengaruhi sholatnya. Oh sholatnya batal, enggak. Sholatnya tetap sah, boleh, tapi makruh. Apakah perlu sujud sahwi? Enggak perlu sujud sahwi.
Karena itu bukan termasuk salah satu sebab yang dikarenakannya disunahkan sujud sahwi. Maghrib semestinya keras, dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Misalnya, boleh tapi makruh. Jadi memelankan di sholat yang sunnah keras, mengeraskan di sholat yang sunnah pelan itu makruh, sholatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Nah. Wa'lam dan ketahuilah annal israra bahwasanya pelan fil qiraati di dalam bacaan wa takbirat di dalam takbir ya, takbir untuk ruku, takbir untuk sujud, bangun dari sujud dan semisalnya wa ghairihima dan selain keduanya, selain bacaan dan takbir minal adkar daripada zikir-zikir yaitu doaul iftitah, tasbih saat ruku, tasbih saat sujud, kemudian doa saat i'tidal. Itu an yaqulau bi aisu ismu nafsahu. Itu semuanya dibaca sekiranya ia sendiri mendengarkan. Enggak perlu didengarkan oleh tetangganya. Nah. Jadi kita takbir Allahu Akbar berpindah ke ruku, itu enggak perlu kita keras-keras. Kita makmum, nggak perlu keras-keras. Atau tasbih saat ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, nggak perlu keras-keras. Cukup ia sendiri mendengarkan apa yang ia baca. Kemudian wala budda min nutqihi, harus dilafatkan, diucapkan. Sekiranya ia mendengarkan, kalau memang pendengarannya baik. Artinya nggak tuli, dia nggak tuli, pendengarannya bagus, maka dia membaca sekiranya ia mendengarkan apa yang ia baca. Jadi keluar suara berbentuk huruf-huruf yang ia baca, harokat dan tasdidnya, ya, sekiranya ia sendiri yang mendengarkan. Wala aridhalahu, tidak ada penghalang. Fa'ilam yasma, kalau dia tidak mendengar, tidak mendengar ini antara memang dia tuli atau tidak mendengar karena ada halangan seperti suara bising, ribut, ya, seperti dalam kereta dan semisalnya. Ya apa? Nah, kalau dia tidak mendengarkan apa yang ia baca, berarti dia ini pertama dia tidak mendengarkan. Kenapa? Dia tidak mengeluarkan suaranya. Ya apa hukumnya? Nggak sah salatnya. Ya, tidak sah bacaannya. Ya, tidak sah bacaannya. Alias kalau itu sunnah tidak mendapatkan kesunahan. Kenapa? Tidak mengeluarkan suaranya. Jadi kalau dia tidak mengeluarkan suaranya, kalau itu bacaan yang wajib, tidak sah bacaannya. Kalau itu bacaan yang sunnah, tidak mendapatkan kesunahan. Kenapa? Tidak keluar suara. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak mendengarkan karena tuli, atau tidak mendengarkan karena bising, padahal suaranya sudah ditingkatkan, suara sudah dinaikkan level suaranya, ya, volume suaranya sudah ditingkatkan, tapi tidak mendengar juga, ya apa? Sholatnya tetap sah. Harus dikeluarkan, bukan ditetapkan suaranya. Seperti tidak ada bising, enggak. Ketika ada bising, suaranya harus ditingkatkan volumenya. Sekalipun tidak mendengar atau belum mendengar padahal sudah ditingkatkan, maka sholatnya sah, bacaannya sah. Nah, bacaannya sah. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan tambahan ilmu menjadi tambah, dibukakan pintu faham kita dalam agama dan apa yang harus kita lakukan dalam agama, dan mudah-mudahan dengannya semakin hari semakin baik ketaatan kita, kebaikan kita, ibadah kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.